Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fidela Anandita dengan NIM akhir 001 dari program studi psikologi Islam. Di sini hendak menyampaikan review materi terkait psikologi perkawinan dan keluarga dari materi pertemuan pertama hingga pada pertemuan kelima. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak berikut ini. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan individu. Sejak lahir, seseorang mulai belajar nilai, norma, serta cara berinteraksi melalui keluarga. Oleh karena itu, keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk kepribadian, perkembangan emosi, hingga perilaku sosial seseorang. Dalam perspektif psikologi, keluarga dipahami sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Keluarga menjadi tempat pertama dalam proses sosialisasi, pembentukan karakter, serta sumber dukungan emosional. Pola asuh, komunikasi, dan hubungan antar anggota keluarga sangat menentukan bagaimana individu berkembang, baik secara mental maupun sosial. Sementara itu, dalam perspektif Islam, keluarga merupakan institusi yang dibangun melalui akad nikah yang sah, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sarana penanaman nilai keimanan, akhlak, serta pendidikan moral bagi setiap anggotanya. Orang tua memiliki amanah besar dalam membimbing anak dan mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik. Jika dilihat dari fungsi dan perannya, baik dalam psikologi maupun Islam, keluarga sama-sama memiliki peran sebagai fondasi utama pembentukan individu. Dalam psikologi, keluarga berfungsi dalam pembentukan konsep diri, regulasi emosi, serta sebagai sumber dukungan yang dapat menjadi pelindung dari stres. Sedangkan dalam Islam, keluarga memiliki fungsi utama dalam penanaman tauhid, akhlak, serta perlindungan fisik dan moral. Dengan demikian, kedua perspektif ini sebenarnya saling melengkapi. Psikologi menekankan aspek emosional dan sosial, sementara Islam menambahkan dimensi spiritual. Integrasi dari keduanya dapat membantu membangun keluarga yang tidak hanya sehat secara psikologis, tetapi juga kuat secara spiritual. Pada akhirnya, keluarga juga berperan besar dalam pembentukan kepribadian dan kesehatan mental individu. Keluarga yang harmonis ditandai dengan komunikasi yang terbuka, adanya saling menghargai, serta dukungan emosional yang baik. Sebaliknya, konflik, kurangnya komunikasi, dan tekanan ekonomi dapat memengaruhi kondisi psikologis anggota keluarga. Oleh karena itu, peran keluarga sangatlah penting dalam menciptakan individu yang sehat secara jasmani, psikologis, dan spiritual. Dalam memahami kehidupan perkawinan, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara pasangan dapat terbentuk dan berjalan dengan harmonis. Di antaranya adalah teori homogami, teori komplementer, dan konsep ta'aruf dalam Islam. Teori homogami menjelaskan bahwa pasangan cenderung memilih individu yang memiliki kesamaan latar belakang seperti agama, pendidikan, budaya, dan status sosial. Kesamaan ini dapat mempermudah komunikasi, memperkuat ikatan emosional, serta mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pasangan dengan kesamaan nilai dan kepribadian yang tinggi cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil. Di sisi lain, teori komplementer menekankan bahwa hubungan tidak selalu harus dibangun atas dasar kesamaan, tetapi juga dapat terbentuk dari perbedaan yang saling melengkapi. Misalnya,
Individu yang rasional dapat berpasangan dengan individu yang lebih emosional, atau individu yang dominan dengan pasangan yang lebih pasif. Perbedaan ini justru dapat menciptakan keseimbangan dalam hubungan, sehingga masing-masing pasangan dapat memenuhi kebutuhan satu sama lain. Sementara itu, dalam perspektif Islam, dikenal pula konsep ta'aruf sebagai proses perkenalan yang dilakukan secara syar'i dengan tujuan mencari pasangan hidup. Proses ini melibatkan keluarga, memiliki batasan tertentu, serta bertujuan menjaga kesucian hubungan sebelum pernikahan. Penelitian telah menunjukkan bahwa pasangan yang menikah melalui ta'aruf cenderung memiliki komitmen yang religius dan kuat, sehingga mampu melakukan penyesuaian diri dalam kehidupan pernikahan dengan lebih baik. Jika dibandingkan, ketiga konsep ini sebenarnya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Teori homogami menekankan kesamaan sebagai dasar stabilitas. Kemudian teori komplementer menekankan perbedaan sebagai sumber keseimbangan. Sedangkan ta'aruf memberikan landasan spiritual dalam proses pemilihan pasangan. Dalam kehidupan nyata, ketiga konsep ini sering diterapkan secara bersamaan. Pasangan yang menikah melalui ta'aruf biasanya tetap mempertimbangkan kesamaan nilai, terutama dalam hal agama, sekaligus belajar menerima perbedaan karakter yang ada. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketiga teori ini sangat penting, khususnya dalam konteks konseling perkawinan, pendidikan keluarga, serta bimbingan pranikah, agar dapat membantu membangun hubungan yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan. Dalam membangun kehidupan perkawinan yang harmonis, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipersiapkan, yaitu kesiapan jasmani, psikologis, spiritual, dan finansial. Keempat aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pertama, kesiapan jasmani berkaitan dengan kondisi fisik yang sehat untuk menjalankan peran sebagai suami dan istri. Kesehatan tubuh, stamina, serta kesiapan biologis itu sangatlah penting, karena pernikahan tidak hanya melibatkan hubungan emosional, tetapi juga tanggung jawab nyata seperti bekerja, mengurus rumah tangga, dan memiliki keturunan. Oleh karena itu, diperlukan persiapan seperti menjaga gaya hidup yang sehat, memahami kesehatan reproduksi, serta melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. Kedua, kesiapan psikologis dan emosi. Aspek ini mencakup kemampuan individu dalam mengelola emosi, berkomunikasi secara terbuka, serta memiliki komitmen dalam hubungan. Dalam kehidupan rumah tangga, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan kematangan emosi dan kemampuan manajemen konflik agar hubungan tetap harmonis. Selain itu, kesiapan ini juga mencakup pemahaman peran sebagai suami, istri, maupun orang tua di masa depan. Menariknya, kesiapan jasmani dan psikologis memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Kondisi fisik yang sehat dapat membantu menjaga kestabilan emosi, sementara kondisi mental yang baik juga berkontribusi terhadap kesehatan fisik. Keseimbangan antara keduanya akan membentuk fondasi keluarga yang kuat dan bahagia. Selanjutnya, kesiapan spiritual merupakan aspek yang sangat penting, terutama dalam perspektif Islam. Pernikahan dipandang sebagai ibadah dan amanah, sehingga diperlukan niat yang lurus, pemahaman agama, serta kedekatan dengan Allah. Nilai-nilai seperti sabar, ikhlas, tawakal, dan saling menghormati menjadi kunci dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Selain itu, kesiapan finansial juga tidak kalah penting. Pasangan perlu memiliki sumber penghasilan yang cukup, perencanaan keuangan yang baik, serta komunikasi yang terbuka mengenai pengelolaan keuangan. Kesiapan finansial yang baik dapat mengurangi stres dan konflik dalam rumah tangga, serta
menciptakan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. Untuk mendukung semua aspek tersebut, edukasi pranikah seperti bimbingan calon pengantin juga memiliki peran penting. Program ini memberikan bekal berupa pemahaman agama, psikologi keluarga, serta keterampilan komunikasi, sehingga pasangan lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan. Dengan demikian, kesiapan jasmani, psikologis, spiritual, dan finansial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika keempat aspek ini dipersiapkan dengan baik, maka pasangan akan lebih mampu membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan penuh keberkahan. Selanjutnya kita membahas terkait relasi marital. Relasi marital sendiri dalam Islam merupakan hubungan antara suami dan istri yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga emosional dan spiritual. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai akad suci atau mitsaqan ghaliza, yaitu ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Nah, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Sakinah berarti ketenangan batin, mawadah adalah cinta yang mendalam, dan rahmah merupakan kasih sayang yang tulus. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa pasangan diciptakan agar manusia memperoleh ketenangan dan kasih sayang. Dalam relasi suami istri, Islam menekankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Suami memiliki kewajiban sebagai pemimpin keluarga, memberikan nafkah lahir dan batin, serta melindungi istri. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan, mengelola rumah tangga, serta taat kepada suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, hubungan ini bukanlah hubungan yang timpang, melainkan hubungan kemitraan yang dilandasi oleh kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati. Selain itu, dalam Islam juga dikenal prinsip-prinsip relasi marital seperti musyawah atau kesetaraan, adil atau adil, serta syura atau musyawarah. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam membangun komunikasi yang sehat, di mana suami dan istri saling terbuka, jujur, serta mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dalam perspektif psikologi, relasi marital juga dipengaruhi oleh faktor seperti komunikasi, kelekatan atau attachment, serta kepuasan pernikahan. Konflik dalam rumah tangga dapat muncul karena berbagai hal, seperti masalah ekonomi, perbedaan nilai, atau kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan manajemen konflik yang baik, seperti kesabaran, musyawarah, dan dalam Islam juga dikenal konsep mediasi atau hakam. Peran spiritualitas juga sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Ibadah bersama, doa, serta nilai-nilai Qur'ani menjadi penguat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk di era modern seperti pengaruh media sosial, perubahan peran gender, dan tekanan ekonomi. Dengan demikian, relasi marital yang sehat ditandai dengan adanya kepercayaan, komitmen, komunikasi yang baik, serta kepuasan emosional. Untuk mencapainya, diperlukan upaya seperti komunikasi yang efektif, penguatan nilai agama, serta jika diperlukan konseling pernikahan. Dengan keseimbangan antara aspek psikologis dan spiritual, hubungan suami istri dapat berjalan harmonis dan penuh keberkahan. Oke, selanjutnya kita masuk pada teori komunikasi dan qaulan ma'rufan. Nah, komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam hubungan keluarga dan perkawinan. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan informasi, perasaan, serta kebutuhan kepada orang lain. Namun, dalam praktiknya, komunikasi seringkali tidak berjalan efektif karena adanya kesalahan dalam penyampaian pesan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik.
Dalam psikologi, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu, yang kemudian menghasilkan umpan balik atau feedback. Unsur-unsur seperti pesan, cara penyampaian, serta respon dari penerima sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Dalam konteks keluarga, komunikasi menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan hubungan. Terdapat beberapa teori komunikasi yang relevan dalam hubungan keluarga, seperti teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya keterbukaan, empati, dukungan, dan kesetaraan. Selain itu, teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa hubungan akan bertahan jika memberikan kenyamanan secara psikologis. Sementara itu, teori sistem keluarga memandang bahwa setiap anggota keluarga saling terhubung, sehingga masalah komunikasi pada satu individu dapat berdampak pada seluruh keluarga. Dalam perspektif Islam, komunikasi tidak hanya dinilai dari efektivitasnya, tetapi juga dari etika yang digunakan. Salah satu konsep penting adalah gaulan ma'rufan, yaitu berbicara dengan baik, sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Prinsip ini menekankan penggunaan kata-kata yang lembut, jujur, membangun, serta penuh empati. Penerapan gaulan ma'rufan memiliki peran besar dalam menciptakan komunikasi yang sehat. Komunikasi yang santun dapat memperkuat hubungan interpersonal, meningkatkan kepercayaan, serta meminimalisir konflik. Bahkan dalam menyampaikan kritik atau perbedaan pendapat, seseorang tetap dapat melakukannya dengan cara yang bijak tanpa melukai perasaan orang lain. Integrasi antara teori komunikasi dengan konsep gaulan ma'rufan menjadi sangat penting, terutama dalam kehidupan keluarga. Teori komunikasi memberikan kerangka ilmiah mengenai bagaimana interaksi terjadi, sedangkan gaulan ma'rufan memberikan nilai etika dan spiritual dalam berkomunikasi. Dengan demikian, jika keduanya diterapkan secara bersamaan, maka akan tercipta komunikasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga sehat, harmonis, dan penuh keberkahan. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kepuasan dalam hubungan, kesehatan mental keluarga, serta terciptanya lingkungan yang penuh rasa aman dan saling menghargai. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.